Kembalinya Dewa Perang Bab 831-840. Novel Tune. Bab 831. Itu adalah malam yang panjang bagi Iris. Bahkan, dia tidak berhasil tertidur sama sekali. Dia merasa sangat lesu keesokan paginya dan ketika dia melihat ke cermin, dia bisa melihat lingkaran hitam yang jelas di bawah matanya. Wanita itu bangun dari tempat tidur lebih awal untuk berdandan dan merias wajah. Meskipun bos misterius mereka telah bertemu dengannya secara langsung, dia belum menunjukkan sisi terbaiknya kepadanya. Iris bertekad untuk tampil di hadapannya dengan penampilan yang memukau. Dia ingin menjadi wanita tercantik di matanya. Sementara itu, Zoe tidak memiliki malam yang nyenyak juga. Selama ini, dia penasaran dengan identitas pria misterius itu dan berharap memiliki kesempatan untuk berterima kasih padanya secara langsung nanti. Namun, dia menerima panggilan telepon di pagi hari, memperingatkannya bahwa sesuatu yang serius terjadi pada perusahaan hiburannya dan kehadirannya diperlukan segera. Ketika Levi mendengar itu, dia mengatur agar Zoe segera kembali dan juga mengirim seseorang untuk melindunginya. Levi telah merencanakan untuk mengungkapkan identitasnya sebagai pemilik Morris Group kepada Zoe hari itu. Dia tidak memperhitungkan gangguan yang tiba-tiba seperti itu tetapi tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk itu. Kamu harus cepat kembali. Telepon aku jika kamu butuh bantuan. Levi mendesaknya. Setelah pagi yang sibuk, upacara akhirnya akan dimulai pada jam 9 pagi. Levi tiba di tempat acara bersama dengan Seth dan timnya. Karena itu adalah acara internal, tidak ada wartawan di sekitar. Mengikuti Seth dan tim keamanan, Iris membuat pintu masuk yang megah, tampak mempesona dalam gaun koktailnya yang cantik. Menjadi cantik alami, dia terlihat seperti bidadari seperti Dewi setelah berusaha untuk berdandan. Aura yang dia pancarkan luar biasa dan bahkan lebih mengesankan daripada kebanyakan model atau selebritas top. Iris sangat puas dengan penampilannya hari itu setelah mendapat banyak tatapan kagum dari kerumunan. Tentunya, dia akan senang dengan penampilanku hari ini. Iris mengamati sekelilingnya, berharap mendapatkan petunjuk tentang siapa bos misterius itu. Setelah Iris dan Kirin merangkum pencapaian Morris Group untuk tahun sebelumnya, kini saatnya memberikan penghargaan kepada karyawan. Ternyata mobil Audi yang dibeli Levi sebelumnya sudah habis semua. Kebijakan pengakuan yang diperbarui dari perusahaan adalah memberikan imbalan uang kepada karyawan untuk setiap kontribusi yang mereka buat atau memasukkan jumlahnya ke dalam bonus akhir tahun mereka. Itulah mengapa karyawan Morris Group adalah sekelompok orang yang termotivasi. Mereka tidak hanya menerima remunerasi yang kompetitif, tetapi mereka juga dapat melakukan bagian mereka untuk masyarakat sementara itu. Itu benar-benar perusahaan yang luar biasa untuk bekerja. Untuk lulusan muda, Morris Group sangat sering menjadi pilihan pertama calon majikan mereka. Penyerahan penghargaan selesai dengan lancar dan selanjutnya adalah momen yang paling dinanti-nanti malam itu, bos misterius dari Morris Group akan mengungkapkan dirinya. Hanya Seth, Elena, dan beberapa orang lain yang hadir yang mengetahui identitas asli Levi. Semua yang lain disimpan dalam kegelapan. Iris terengah-engah dan jantungnya berdebar kencang seolah akan meledak. Dia akhirnya akan bertemu pria impiannya dan mengambil kesempatan selama interval itu untuk memastikan bahwa dia masih terlihat sempurna. Iris menarik napas dalam-dalam dan mempersiapkan dirinya untuk menyambut bos misteriusnya. Segera, bos kami sendiri dari grup Morris akan muncul di atas panggung. Semuanya, tolong beri tepuk tangan untuknya. Tepuk tangan gemuruh meletus saat semua orang bertepuk tangan dengan antusias. Kirin berbalik ke sudut dan berteriak, "Bos, berhenti bersembunyi." Bab 832. Kebanyakan orang, termasuk Iris, mengalihkan pandangan mereka ke arah yang sama juga. Semua orang shock. Mungkinkah bos misterius itu benar-benar seseorang di antara kerumunan? Semua orang bertanya-tanya saat mereka menoleh. Iris tersambar petir ketika dia menyadari bahwa Kirin sedang melihat ke arah Levi dan tim keamanannya. Anda pasti bercanda, bos misterius itu adalah seseorang di tim keamanan. Iris akrab dengan orang-orang di tim keamanan. Untuk sesaat, dia pikir itu mungkin Seth, tapi dia tidak lebih tampan dari Neil. Selain itu, kepribadiannya terlalu sembrono dan juga terlalu tua untuk menjadi bos. Lalu siapa lagi yang ada? Iris sepertinya tidak bisa memikirkan siapapun yang cocok dengan deskripsi bos mereka. Yah, ada Levi, tapi dia adalah orang pertama yang dieliminasi oleh Zoe dan juga Iris sendiri. Siapa lagi yang bisa? Saat itu, Levi, yang berada tepat di sebelah Seth, tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju panggung. Itu adalah pukulan terakhir bagi Iris. Seolah-olah dunianya baru saja runtuh. Wanita itu tidak percaya apa yang dilihatnya saat itu. Levi, ya Tuhan, ini Levi, apa di dunia, sulit dipercaya. Iris terkejut sampai ke intinya dan berdiri tanpa bergerak di tempat. Dia tidak bisa keluar dari linglung dan hanya melihat dia mendekati panggung. Hah, ini dia. Levi adalah bos misterius kita. Itu tidak mungkin. Ya ampun, tidak mungkin aku akan percaya ini. Bagaimana dia bisa menjadi bosnya? Seluruh adegan dilemparkan ke dalam hiruk-pikuk saat diskusi terjadi di antara orang-orang yang hadir. Itu pasti datang sebagai kejutan bagi kebanyakan orang. Itu karena Levi tidak pernah dianggap serius di kantor sebelumnya.
Dia bahkan menjadi duri di mata sebagian besar rekan kerjanya. Bagaimanapun, Levi telah dipecat dari perusahaan satu kali sebagai hasil dari suara bulat oleh karyawan lainnya. Ketika dia bergabung kembali dengan perusahaan, semua orang memperlakukannya sebagai orang yang tidak berguna dan sebagian besar karyawan tidak terlalu menyukainya. Tidak ada yang mengira bahwa pemimpin Morris Group adalah Levi. Para eksekutif senior perusahaan sangat tercengang oleh wahyu yang tiba-tiba. Mereka akhirnya mengerti mengapa bos mereka tahu semua yang terjadi di perusahaan. Itu persis karena dia juga salah satu dari mereka dan telah menyaksikan semuanya dengan matanya sendiri. Selain itu, Levi berada dalam posisi yang menguntungkan untuk mengamati kegiatan sehari-hari perusahaan. Dia menyadari setiap tindakan karyawan dari semua tingkatan, dari staf tingkat bawah seperti tim keamanan dan petugas kebersihan, hingga manajemen tingkat atas, termasuk Iris. Begitu Levi melangkah di atas panggung, hati semua orang melakukan jungkir balik ganda dan tatapan mereka terfokus padanya dengan saksama. Levi mengambil alih mikrofon dan berkata sambil tersenyum, "Hai semuanya, saya Levi. Dan saya juga bos Anda." Itu datang seperti baut dari biru. Semua orang masih merasa sulit untuk percaya dan bisa merasakan kulit kepala mereka tertusuk. Beberapa bahkan bisa merasakan tekanan darah mereka meningkat. Adapun Iris, dia benar-benar mati rasa karena terkejut dan berdiri membeku di tempat. Setelah mendengar pidato Levi, dia perlahan menoleh dan menatap pria itu dengan tak percaya. Kamu bos grup Morris." Bab 833. Levi menyeringai dan menjawab, "Pernahkah saya mengatakan bahwa saya bukan? Saya ingat pernah memberitahu Anda dulu bahwa saya pemilik grup Morris." "Oh, ngomong-ngomong, kamu terlihat cantik hari ini." Jawaban pasti Levi adalah pukulan besar lainnya bagi Iris, yang pikirannya kosong, seolah-olah dia baru saja disambar petir. Dia tidak percaya bahwa orang pertama yang disingkirkan dari pertimbangannya sebenarnya adalah bosnya. Levi, bos misterius kita, itu sama sekali tidak terbayangkan bagi Iris, yang benar-benar terguncang sampai ke intinya. Rasanya tidak nyata seperti mimpi baginya. Namun, hal-hal mulai masuk akal baginya begitu dia menjernihkan pikirannya dan memikirkannya. Selama periode waktu itu, selalu Levi yang menyelamatkan hari setiap kali grup Morris mengalami kesulitan. Iris berasumsi bahwa Levi mendapat instruksi itu dari bosnya, tetapi sedikit yang dia tahu bahwa dia adalah bosnya sendiri. Tiba-tiba, dia bisa menyatukan detailnya. Bos Morris Group telah membantu Zoe dari waktu ke waktu, termasuk membeli perusahaan itu di pelelangan untuknya dan menyelesaikan semua rintangan yang menghalangi jalannya. Dia pada dasarnya memastikan bahwa Zoe dapat berkembang dengan lancar tanpa kesulitan. Siapa lagi, selain Levi, yang akan melakukan semua itu? Berbagai petunjuk semuanya menunjukkan bahwa Levi adalah bos misterius. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa mencapai semua yang dia miliki. Irislah yang langsung mengambil kesimpulan dan mengesampingkan Levi sejak awal. Selain itu, Neil tidak berbohong kepada mereka. Apa yang dia katakan kepada mereka adalah kebenaran. Bosnya masih lajang dan juga seorang karyawan. Iris tidak mau menerima kenyataan karena itu adalah dunia yang berbeda dari harapan aslinya. Bagaimana mungkin Levi? Semua harapannya pupus. Iris telah melakukan banyak hal untuk membuat bos terkesan dengan harapan bahwa pertemuan mereka akan menjadi awal dari dongeng yang indah. Pada akhirnya, orang itu adalah Levi. Pria impiannya adalah kekasih sahabatnya. Saat itu, Levi, yang masih berada di depan mikrofon, tertawa kecil saat dia melihat wajah semua orang yang hadir. Teman-teman, tolong jangan terlalu terkejut. Mungkin lebih mudah bagi semua orang untuk memprosesnya jika Anda memikirkan dua poin ini. Pertama, fakta bahwa saya dapat mendirikan Levi Group dan berhasil dalam keadaan yang tidak menguntungkan adalah bukti saya. Kedua, alasan perubahan nama perusahaan menjadi Morris Group adalah untuk mengenang sahabat saya, Morris Atkinson. Semua orang dengan cepat memahami situasi setelah pencerahan Levi. Mengapa lagi perusahaan tiba-tiba mengubah namanya dari Levi Group menjadi Morris Group? Jelas, itu pasti perbuatan Levi. Hampir semua wajah semua orang memerah karena malu setelah mengingat diri mereka sendiri yang memilih Levi untuk dipecat sebelumnya. Dan ternyata dia adalah bos mereka. Jangan khawatir, saya sangat berpikiran terbuka dan tidak akan menyimpan dendam. Tidak ada hal lain yang penting bagi saya selama Anda memberikan yang terbaik di tempat kerja dan menjunjung tinggi standar etika yang tinggi. Para karyawan menghela nafas lega secara bersamaan setelah mendengar itu. Semuanya, mari bersulang untuk masa depan cerah Morris Group. Bos berseri-seri saat dia mengangkat gelas anggurnya. Setelah Levi menyelesaikan pidatonya dan turun dari panggung, Iris adalah satu-satunya orang yang masih bersikap canggung saat dia memikirkan bagaimana dia akan menghadapi Zoe. Nona Annabel, tolong datang sebentar, saya ingin berbicara dengan Anda. Levi memanggil Iris. Bab 834. Levi memilih sudut terpencil untuk berbicara dengan Iris dan ketika hanya mereka berdua, Iris bahkan tidak berani menatap mata pria itu. Hei, kenapa kamu tidak menatapku? Apakah kamu benar-benar jatuh cinta padaku? Begitu Levi mengatakan itu, Iris mengangkat kepalanya dan menjawab, kenapa harus begitu? Aku punya sesuatu yang serius untuk didiskusikan denganmu. Apa itu? Tolong jangan beritahu Zoe tentang ini.
Aku berniat mengungkapkan identitasku padanya selama pernikahan kita dan memberinya kejutan. Kamu harus merahasiakannya untukku, iya. Levi meminta. Tentu, itu tidak masalah. Tapi aku punya pertanyaan. Apa yang terjadi selama 6 tahun ketika kamu berada di penjara? Iris bertanya, merasa bingung. Sebenarnya, saya tidak pernah di penjara. Saya akan memberitahu Anda lebih banyak tentang hal itu pada waktunya. Levi tersenyum. Upacara berlangsung sampai malam dan semua orang kembali ke rumah keesokan paginya. Levi sangat prihatin dengan Zoe, yang pergi terburu-buru untuk menghadapi kejadian tak terduga yang terjadi di perusahaan hiburannya. Dia langsung menuju ke kantor Zoe begitu dia sampai di Morris Group. Hanya setelah melihat Zoe di kantornya, dia merasa sedikit lega. Apa yang terjadi? Dia bertanya. Zoe menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, seseorang memercikkan asam ke wajah Helena dan membuatnya cacat. Apa? Siapa yang bisa begitu kejam? Levi berteriak dengan marah. Pelakunya berhasil melarikan diri dan masih buron. Helena saat ini menerima perawatan di rumah sakit tetapi keadaan tidak terlihat baik. Para dokter memberitahu kami bahwa satu-satunya cara baginya untuk mendapatkan kembali penampilannya adalah dengan menjalani operasi kosmetik. Tidak hanya ini merupakan pukulan besar bagi karirnya, tetapi perusahaan juga akan menderita kerugian serius. Zoe menghela nafas. Levi mengerti bahwa Helena saat ini berada di puncak karirnya dan perubahannya yang tiba-tiba akan berdampak negatif yang sangat besar pada perusahaan, serta masa depannya sebagai seorang selebriti. Artis kemungkinan besar harus pensiun dari industri hiburan setelah itu. Jelas ada seseorang yang mencoba menghancurkan perusahaanku. Aku akan mencari tahu siapa yang melakukan ini, kata Zoe dingin. Levi menduga bahwa kemungkinan besar keluarga Jones berada di balik itu. Ada kemungkinan bahwa keluarga Jones telah mengubah target mereka menjadi Zoe setelah upaya mereka yang gagal untuk membunuh Levi. Mereka keluar untuk menghancurkan segalanya untukku. Oh ya, ada hal lain. Semua sumber daya Star Entertainment tiba-tiba terputus dan kami dilarang menggunakan apapun. Ini sangat aneh. Mungkinkah itu terkait dengan cacat Helena? Kilatan dingin melintas di mata Levi. Pada saat itu, dia cukup yakin bahwa keluarga Jones adalah orang di balik semua itu. Keluarga Jones adalah pemegang saham utama Star Entertainment dan pasti memiliki kekuatan untuk mengontrol alokasi sumber daya. Sialan kau, keluarga Jones. Bahkan orang yang paling baik pun akan membalas ketika didorong ke dinding. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya, Levi Garrison, adalah orang yang penurut? Saat itu, dia menerima telepon dari Wells. Wells mencibir, saya yakin Anda sudah menyadari apa yang terjadi. Yang bisa saya katakan adalah bahwa Anda benar-benar Pang yang beruntung. Perlakukan ini sebagai peringatan bagi Anda karena menggunakan nama keluarga Jones. Jika Anda berani melakukannya sekali lagi, kamu tidak akan menjadi satu-satunya target kami. Tatapan Levi tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dia mengerti bahwa Wells menyiratkan bahwa target berikutnya adalah Zoe. Bab 835. Di Jones Residence di Southampton. Wells menutup telepon dan menyeringai. Aku tidak percaya Levi mencoba menantang keluarga Jones. Dia akan menyesalinya. Tyler menghela napas. Bocah ini benar-benar beruntung. Dia benar-benar berhasil melarikan diri kali ini. Kita harus menyingkirkannya. Kalau tidak, aku tidak akan pernah bisa tenang. Keluarga Jones ditakdirkan untuk melampaui keluarga Goel dan naik ke puncak Southampton. Bagaimana kita bisa membiarkan sampah seperti itu diasosiasikan dengan kita? Dia persis seperti ibunya yang malang. Syukurlah kita mengusirnya dari keluarga sejak dini. Jika tidak, kita bisa sedalam lutut dalam omong kosongnya. Michael menggeram. Jangan khawatir, kakek. Kita akan berkumpul kembali dan membuat rencana yang lebih baik. Aku berjanji untuk menyingkirkan Levi sebelum pertemuan ulang tahun keluarga Jones. Tyler dan Wells memproklamirkan dengan percaya diri. Michael sangat ingin menyingkirkan Levi karena pertemuan ulang tahun keluarga Jones sudah di depan mata. Setiap cabang keluarga Jones di seluruh Erudia akan hadir. Pertemuan ulang tahun ini akan berlangsung di kediaman Jones di Southampton, dan itu sangat penting bagi keluarga Jones. Sorotan Erudia akan menimpa mereka. Inilah sebabnya mengapa semuanya harus berjalan dengan baik. Bahkan sebagian kecil dari kesalahan tidak akan dimaafkan. Hama seperti Levi perlu dibasmi sebelum itu. Jika anggota keluarga lainnya mengetahui bahwa kami memiliki seorang tunawisma untuk seorang cucu, kami pasti akan menjadi bahan lelucon keluarga. Kami tidak akan pernah menjalaninya. Dalam keadaan apapun saya tidak dapat membiarkan hal seperti itu terjadi. Tidak ada yang lebih berharga dari martabat. Setiap jejak Levi harus dihancurkan. Banyak anggota keluarga Jones akan hadir pada pertemuan ulang tahun mendatang, termasuk cabang Chilsire dan Salt Lake. Yang saya minta adalah agar kita menginjak-injak mereka semua di bawah kaki kita untuk muncul sebagai keluarga Jones yang paling kuat di antara keluarga diaspora Jones di seluruh dunia. Erudia, Michael berteriak. Setiap pertemuan ulang tahun menyertakan segmen kompetitif. Keluarga Southampton Jones tidak dapat memenuhi harapan selama 2 pertemuan sebelumnya. Karenanya, Michael menaruh semua harapannya pada yang satu ini. Kami hanya tidak yakin dengan diri kami sendiri pada pertemuan sebelumnya. Bagaimanapun juga, cabang Chilsire sebanding dengan kami. Namun, kali ini semuanya akan berbeda.
Anson bukan hanya anggota Brigade Besi tetapi juga tangan kanan dari Dewa Perang. Keluarga lain tidak punya kesempatan. Michael juga menggelengkan kepalanya. Mereka tidak akan punya kesempatan. Selain itu, bahkan Panglima Perang Elia harus sujud di depan kita. Bagaimana keluarga lain bisa berharap untuk membandingkan? Mereka tidak akan bisa. Terakhir, dan juga yang paling penting, keluarga kami memiliki Dewa Perang yang mendukung kami. Dia menerima pedang kami sebagai hadiah 2 hari yang lalu, menandakan kesetiaannya kepada kami. Selain cabang keluarga lain, bahkan keluarga Goel tidak dapat menahannya. Lilin untuk kami, seru Anson, meledak dengan bangga. Tepat sekali, dengan Dewa Perang di sisi kita, kita akan bisa menebas musuh kita dalam hitungan detik. Saya tidak sabar untuk pertemuan ulang tahun. Ini akan menjadi spektakuler. Michael menjaga pandangannya tetap lurus saat dia berdoa agar waktu berjalan cepat. Sebuah pikiran menyerangnya, kita harus benar-benar menghapus Levi dari keberadaan. Michael berteriak penuh semangat. Bab 836. Kita tidak bisa membiarkan keluarga Jones yang lain mengetahui bahwa aku memiliki cucu seperti itu. Tak perlu dikatakan lagi bahwa kita harus mencegahnya muncul di pertemuan ulang tahun. Kalau tidak, kita akan dipermalukan seumur hidup kita. Michael menyeringai. Jangan khawatir, kakek, aku akan mengurusnya sendiri. Kilatan mematikan melintas di mata Tyler. Sementara itu, Levi sangat marah setelah menerima telepon dari Wells yang memperingatkannya. Keberanian keluarga Jones. Sepertinya mereka bersiap untuk melancarkan serangan terhadapku dan Zoe. Jika demikian, mereka tidak bisa menyalahkan saya karena membalas. Aku akan membuat mereka membayar. Ayo pergi, kita harus menemui Helena. Ketika pasangan itu tiba di rumah sakit, mereka disambut oleh wajah Helena yang dibalut. Namun, dia tetap tenang. Saat dia melihat mereka, dia menangis. Bagaimanapun juga, aset terbesar seorang wanita adalah penampilannya. Keluarga Jones harus membayar. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Bagaimana dia, dokter? Levi bertanya. Luka bakarnya sangat serius. Tidak ada kemungkinan dia memulihkan fitur aslinya kecuali dia menjalani operasi plastik. Tanggapan dokter menusuk Zoe dan Helena seperti panah mematikan. Mereka tahu bahwa bahkan jika operasi plastik berhasil, Helena masih tidak akan bisa mendapatkan kembali wajah aslinya. Helena lebih suka tidak melakukan operasi. Aku tidak akan menjalani operasi plastik. Aku lebih suka berakhir seperti binatang buas yang mengerikan. Helena masih memiliki harga dirinya. Dia tahu bahwa karirnya pada dasarnya sudah berakhir. Dokter, bolehkah saya melihat laporannya? Levi bertanya. Ketika dia menyerahkan laporan itu, Levi mempelajarinya dengan cermat. Dia memiliki keterampilan medis yang mengesankan, diasah dari mengalami ribuan pertempuran. Setelah memeriksa laporan dengan cermat, alis Levi perlahan mengendur. Dia bisa diselamatkan. Ada cara untuk menyelamatkannya. Ada seorang dokter militer bernama Frederick Gregg di Brigade Besi. Dia berasal dari keluarga praktisi pengobatan tradisional tetapi juga kompeten dalam disiplin medis lainnya. Bahkan, dia berada di garis depan seluruh bidang medis. Untuk membayar negaranya, ia mengajukan diri untuk ditempatkan sebagai dokter militer di medan perang. Dia dan Levi tidak terpisahkan di medan perang. Mereka menipu kematian bersama dalam banyak kesempatan. Dia menyelamatkan hidupku lebih dari yang bisa kuhitung. Semua pengetahuan medis saya berasal dari menonton dan belajar darinya. Punggungku yang penuh bekas luka bahkan lebih parah dari kondisi Helena. Tapi Greg mengatakan bahwa dia akan bisa menghilangkan semua bekas lukaku. Dia bilang dia akan bisa membersihkan mereka semua. Jika dia bahkan bisa menyelamatkan luka lama dan mendarah daging ini, kasus Helena seharusnya tidak berarti apa-apa baginya. Dia pasti bisa membantu Helena. Dia bisa mengembalikan wajah lamanya. Jangan khawatir gadis-gadis, aku punya cara untuk membantu Helena mendapatkan kembali wajah aslinya. Levi berteriak dengan penuh semangat. Tak satu pun dari wanita itu percaya padanya. Faktanya, tidak satu orang pun yang hadir mempercayainya. Bagaimanapun, kasusnya dianggap tidak dapat diselamatkan oleh spesialis luka bakar terbaik di South City. Adalah rasional untuk meragukan bahwa orang normal seperti Levi dapat membuktikan bahwa dia salah. Bab 837. Helena memberi Levi senyum masam. Terima kasih sudah berusaha membantu, Levi. Aku tahu kamu hanya berusaha membuatku merasa lebih baik. Jangan khawatirkan aku akan baik-baik saja. Zoe memutar matanya ke arah Levi. Levi, kamu seharusnya tidak memberinya harapan palsu. Kamu menyakitinya daripada membantu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku berbohong untuk melindungi perasaannya? Aku benar-benar punya rencana. Levi merentangkan tangannya dengan putus asa. Dokter memberinya tatapan tajam. Kenapa kamu tidak mencobanya? Karena kamu mengaku punya solusi. Aku tidak bisa melakukannya, tapi aku tahu seseorang yang bisa. Levi mengumumkan. Pergi saja, pasien perlu istirahat. Semakin banyak omong kosong yang Anda ucapkan, semakin buruk suasana hatinya. Dia harus tetap positif untuk pulih. Dokter dan perawat mengusir Levi keluar dari ruangan. Tidak ada yang percaya padaku. Tentu saja, mereka merasa konyol bahwa luka bakar yang begitu parah dapat diperbaiki.
Tampaknya tidak mungkin kecuali dia menjalani operasi plastik. Levi sangat kesal. Dengan satu lambaian tangannya, Azure Dragon muncul di sisinya. Azure Dragon, pergilah ke wilayah utara dan jemput Frederick ke sini. Levi memerintahkan. Ya Pak. Azure Dragon segera berangkat. Levi juga mengirim Phoenix untuk mencari orang yang menuangkan asam sulfat ke Helena. Tidak ada yang akan lolos dari murka saya, keluarga Jones atau sebaliknya. Sementara Levi terus merencanakan, Tyler dan Wells melakukan hal yang sama. Wells punya proposal sederhana. Dia ingin mengirim beberapa pembunuh untuk menyingkirkan Levi. Beberapa pembunuh tidak akan cukup untuk mengakhiri hidup Levi. Kudengar dia memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Fakta bahwa dia anggota grup Morris juga membuat segalanya menjadi lebih sulit. Dewa Perang ada di Salt City dengan jika kita mengirim pembunuh dan mereka gagal, konsekuensinya akan mengerikan. Dewa Perang bisa mengendus mereka dengan kedua mata tertutup. Nada bicara Tyler tidak setuju saat dia menganalisis situasi dengan keras. Kau benar, jika kita ingin Levi pergi, kita tidak bisa meninggalkan jalan buntu. Keberadaannya harus dilenyapkan, Wells menyetujui. Tepat, jika kita ingin Levi menghilang, si pembunuh juga tidak perlu meninggalkan jejak. Kita harus melibatkan yang terbaik dari yang terbaik, pungkas Wells. Tyler mengangguk setuju. Mata Wells berbinar, apakah Anda sudah memikirkan seseorang, Tyler? Ya, pernahkah Anda mendengar tentang Assassin 47? Tanya Tyler. Apa, The King of Assassins asing yang hanya dikenal sebagai Assassin 47, yang bayarannya lebih dari 10 juta dan yang membunuh 1899 orang dalam 10 tahun dia aktif. Pitch Wells naik saat dia melompat berdiri. Satu-satunya Assassin 47. Dia sudah berada di pesawat dalam perjalanan ke Erudia. Tyler mengangguk. Apakah berlebihan untuk menyewa The King of Assassins hanya untuk membunuh Levi? Itu berlebihan, tapi kita perlu menjamin pemusnahan total Levi. Jadi, itu akan sia-sia. Bab 838. Jejak tekad yang keras melintas di tatapan Tyler. Keputusannya untuk melenyapkan Levi sangat jelas. Mari kita lihat bagaimana kamu lolos dari malapeta kamu kali ini, Levi. Tyler terkikik mengancam. Tyler juga tertawa gembira. Mereka akhirnya akan mengeluarkan Levi dari rambut mereka. Kedua pria itu berseri-seri seperti anak-anak pada pagi Natal. Pertemuan ulang tahun pasti akan menjadi acara yang tak terlupakan. Kami akan menjadi pusat perhatian. Oh ya, kakek ingin kita mengundang Dewa Perang ke pertemuan ulang tahun. Tyler tiba-tiba teringat instruksi kakek mereka. Apakah menurutmu Dewa Perang akan datang? Tanya Wells ragu. God of War adalah kartu truf keluarga kami untuk menaklukkan sisa keluarga Jones. Jika dia tidak datang, Southampton Joneses akan habis. Jangan khawatir, dia akan melakukannya. Paman Anson sudah mengirim kabar. Dia mungkin sudah menyapa Dewa Perang. Jika kita mengundangnya sekarang, dia pasti akan datang. Dia juga telah menerima hadiah kita. Itu pertanda bahwa dia akan datang. Lindungi keluarga kita, jawab Tyler dengan percaya diri saat seringai lebar muncul di wajahnya. Bagus, ayo kirim undangannya sekarang, Wells menjawab dengan senyumnya sendiri. Pada saat yang sama, Phoenix dengan cepat menangkap para pelaku, lalu Levi mengunci mereka semua untuk sementara. Keluarga Jones adalah yang berikutnya. Mereka akan menyesal pernah melewatiku. Pada saat ini, Mike Pence secara pribadi menyampaikan undangan ke pertemuan ulang tahun keluarga Jones. Setelah membaca undangan itu, senyum mengembang di wajah Levi. Pertemuan ulang tahun keluarga Jones sekali dalam 1 dekade di Southampton. Ya, Pak, keluarga Southampton Jones dengan rendah hati meminta kehadiran Anda di pertemuan ulang tahun. Kata Mike dengan sopan. Baik, Mike, beritahu keluarga Jones aku akan ke sana. Aku sendiri yang akan menghadirinya. Tatapan Levi bersinar sinis. Semua keluhan akan diselesaikan pada pertemuan ulang tahun. Ketika Mike memberitahu saudara-saudara Jones tentang kehadiran God of War, saudara-saudara segera berangkat ke Southampton. Mereka melaporkan berita itu kepada seluruh keluarga sesegera mungkin. Keluarga Jones meledak dengan gembira dan wajah Michael memerah karena kegembiraan. Saya, Michael Jones, telah menunggu hari ini selama hampir 70 tahun. Kali ini, keluarga Jones dari Southampton akan melangkah menuju kejayaan tanpa akhir. Michael berteriak dengan kegembiraan yang luar biasa. Jika Dewa Perang datang, seluruh acara akan terungkap di telapak tanganku. Tidak ada yang bisa mengancamku lagi. Kalian semua harus ingat untuk merahasiakan kehadiran Dewa Perang di pertemuan ulang tahun. Dalam keadaan apapun itu tidak boleh bocor. Michael dengan cemas memperingatkan. Yang terbaik adalah merahasiakannya terlebih dahulu. Saat kami mengungkapkannya di pertemuan ulang tahun, itu akan mengejutkan semua orang. Saat itu, kita akan langsung terdorong ke atas. Bagaimana situasi dengan Levi datang? Bab 839. Levi seperti hama, aku tidak akan bisa tenang sampai dia benar-benar pergi. Kakek, Raja Assassin 47 asing dijadwalkan tiba hari ini. Levi akan menghembuskan nafas terakhirnya malam ini. Tyler menyeringai kejam. Bagus, bagus sekali, Michael memuji. Ayah, kita sudah menyelesaikan masalah tentang Levi, tapi bagaimana dengan ibu celakanya Emma Jones?
Tanya Wallace. Ya, dia mencoreng nama keluarga Jones. Dia pasti akan mempermalukan kita. Anggota keluarga berdengung dalam diskusi. Jangan khawatir, dia tidak akan melakukannya. Emma Jones dikirim ke penjara di kota Auckland berabad-abad yang lalu. Dia tidak akan pernah bisa melangkah keluar dari sana. Michael menjawab dengan dingin. Benarkah? Dia di penjara. Di sini aku bertanya-tanya di mana dia selama ini. Semua anggota keluarga terkejut dengan wahyu ini. Keluarga Jones selalu berasumsi bahwa dia hilang. Mereka tidak tahu dia berada tepat di tengah-tengah Hampton Utara dan Selatan. Kita bisa melupakan dia. Si celaka mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Dia tidak akan pernah bisa mempermalukan kita lagi. Jangan sebut dia mulai sekarang. Keluarga Garrison akan marah jika mereka pernah mendengarnya. Perintah Michael segera menyegel bibir semua orang yang hadir. Pada saat yang sama, di Bandara Internasional South City, sebuah pesawat internasional asing perlahan-lahan turun ke South City. Tak lama kemudian, seorang pria dengan sosok tinggi, mengenakan hoodie dan topi muncul. Sebuah topeng semakin mengaburkan wajahnya dari pandangan. Dia membawa 2 koper besar. Aneh sekali, dia membawa 2 koper besar tapi kosong. Orang asing ini mungkin mencoba mencuri sumber daya kita. Pemeriksa keamanan bagasi dan staf bandara bergumam kaget satu sama lain. Pria itu kemudian langsung menuju kamar kecil. Dia segera berjalan kembali. Sekarang, dia mengenakan pakaian yang sama sekali berbeda. Dia dilengkapi dengan jaket kulit dan penerbang hitam. Dia terlihat seperti orang lain yang utuh. Bahkan kopernya pun berbeda. Dia benar-benar tidak dapat dikenali dari beberapa menit sebelumnya. Dia adalah pembunuh 47. Raja asasin asing dengan kode nama 47. Sejak memasuki profesi 10 tahun yang lalu, dia tidak pernah gagal dalam pekerjaannya. Target masa lalunya termasuk elit kaya, tokoh politik serta anggota militer. Dia adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Seiring dengan pekerjaan datang keniscayaan berada di daftar orang yang dicari internasional. Dia memberi peringkat SSS di atasnya, yang merupakan kategori yang disediakan untuk individu paling berbahaya di dunia. Kehadirannya cukup untuk membalikkan keadaan dalam situasi apapun, terlepas dari besarnya. Begitu dia keluar dari bandara, dia naik taksi dan menyerahkan selembar kertas kepada pengemudi. Ada sebuah alamat yang tertulis di sana. Segera, mereka tiba di alamat tertulis. Di sekelilingnya ada beberapa bangunan yang masih dibangun. Pria itu dengan cepat tiba di lantai atas. Setelah mengamati sekelilingnya dan memastikan bahwa dia aman, Assassin 47 membuka kopernya. Itu tidak lagi kosong. Bab 840. Ada beberapa senjata tersembunyi di dalamnya. Senjatanya termasuk pistol, SMG, senapan sniper dan bahkan peluncur roket. Dia juga memiliki belati, katana, dan alat rahasia lainnya. Ini semua telah disiapkan oleh keluarga Jones. Mereka diam-diam menukar kotak kosong dengan yang penuh senjata bersamanya di bandara. Assassin 47 memeriksa persediaannya. Setelah selesai, dia tersenyum lebar. Dia jelas puas dengan sumber daya yang disediakan. Dalam sekejap, dia menikam belati melalui gambar di dinding. Orang di foto yang tertusuk itu adalah Levi Garrison. Assassin 47 mengunci pandangannya ke foto saat sudut bibirnya melengkung ke atas dengan jahat. Levi hanyalah mangsa lain baginya. Dia mengeluarkan telepon dan memutar nomor. Aku di sini, targetnya akan diurus malam ini. Kirim uangnya sekarang. Assassin 47 menggonggong singkat. Dipahami. Tyler, yang berada di seberang telepon, segera mentransfer 10 juta ke rekening luar negeri Assassin 47. Dia melakukan pembayaran sebelum pekerjaan selesai karena dia memiliki keyakinan yang tidak diragukan lagi pada kemampuan pria itu. Selain itu, si pembunuh memiliki reputasi yang harus dia junjung tinggi dan aturannya sendiri untuk dijalankan, salah satunya termasuk pembayaran di muka. Dalam hampir 2000 target yang dia temui, tidak ada yang berhasil lolos darinya. Alasan-alasan ini memungkinkan Tyler untuk mempercayainya sepenuhnya. Begitu Assassin 47 memeriksa bahwa uang telah masuk ke rekeningnya, dia menghancurkan telepon tersebut. Dia harus melenyapkan hubungan apapun antara dirinya dan keluarga Jones. Ini adalah kenyataan mengerikan menjadi seorang pembunuh bayaran. Setelah membunuh target, seseorang harus menguap ke udara tipis. Secara alami, seorang pembunuh tidak dapat dilacak ke majikannya. Bahkan jika dia meninggal selama pekerjaan, majikannya akan tetap anonim. Menjadi raja pembunuh, pria ini bisa melakukannya lebih baik dari siapapun. Kompetensinya adalah apa yang membenarkan biaya selangit tersebut. Terlepas dari targetnya, dia tidak pernah meleset. Assassin 47 mengukir gambar Levi ke dalam pikirannya dan mulai membakar gambar itu. Dia dengan rapi memisahkan senjata, menyembunyikan masing-masing pada orangnya. Hanya peluncur roket yang tersisa untuk dibawa dengan tangan. Kemudian, dia mengambil tasnya, menyampirkannya di punggungnya dan memasukkan permen karet ke mulutnya. Matanya bersinar dengan niat mematikan. Dengan beberapa langkah, dia melangkah ke dalam selimut kegelapan. Levi mati malam ini. Levi masih mengabaikan bahaya yang akan datang. Dia ada di rumah sakit malam ini.
Azure Dragon baru saja mengantarkan Frederick Gregg dari wilayah utara. Dewa Perang, Frederick dengan hormat dan antusias menyambutnya. Terima kasih sudah datang, jawab Levi. Frederick, saya meminta bantuan pribadi Anda di sini. Maaf atas masalah ini. Frederick menyeka air mata dari matanya dan tersenyum. Dewa Perang, hidupku ada di tanganmu. Tolong jangan menahan diri dan bertanya. Baiklah kalau begitu, silakan datang ke sini untuk menemui pasien. Levi hendak memimpin Frederick ke dalam bangsal ketika mereka diblokir. Siapa kamu? Seorang dokter. Seorang dokter dari mana? Mengapa kamu datang ke rumah sakit kami? Bersambung,